Selamat malam, perkenalkan nama saya Rivaldo. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2019 0102 301. Kali ini saya akan membahas tentang aspek utama reformasi birokrasi dan reformasi manajemen keuangan daerah, dan dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar dalam perkembangan anggaran sektor publik. Di sini pasti banyak yang belum tahu apa itu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik atau good governance. Meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi merupakan transformasi birokrasi menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel, dan responsif dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspek utama reformasi manajemen keuangan daerah meliputi yang pertama ada perubahan sistem anggaran dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis prestasi kinerja atau anggaran kinerja. Yang kedua yaitu perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan dari sistem sentralisasi pada bagian keuangan sekretariat daerah menjadi sistem desentralisasi ke masing-masing satuan kerja. Yang ketiga ada perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal atau single entry system menjadi sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Yang keempat, ada perubahan basis akuntansi dari basis kas atau cash basis menjadi basis accrual atau accrual basis. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar dalam perkembangan anggaran sektor publik, yaitu satu, anggaran tradisional atau konvensional. Anggaran tradisional atau konvensional merupakan pendekatan yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang. Ciri-ciri dari pendekatan ini antara lain ada 6. Yang pertama itu inkrementalisme, yaitu hanya melakukan penambahan atau pengurangan jumlah pada item-item anggaran tahun sebelumnya tanpa melakukan pengkajian yang mendalam. Yang kedua, ada line item, yaitu anggaran yang didasarkan pada sifat dari penerimaan dan pengeluaran, sehingga tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara real tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Yang ketiga itu ada sentralis, yaitu penyiapan anggaran dilakukan secara terpusat dan tidak tersedianya informasi yang memadai, sehingga menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran yang akan menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran atau budgetary lag. Yang keempat ada spesifikasi, yaitu proses penganggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang kelima, tahunan. Untuk proyek investasi, anggaran tahunan terlalu pendek sehingga akan mendorong munculnya praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti kolusi dan korupsi. Yang terakhir, ada prinsip anggaran bruto. Prinsip anggaran kurang sistematik dan tidak rasional karena tidak didasarkan pada jumlah bersih. Yang kedua, ada anggaran dengan pendekatan New Public Management atau NPM. Pendekatan NPM mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, yaitu anggaran kinerja, zero-based budgeting, planning, programming, dan budgeting system. Anggaran dengan pendekatan NPM memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan rankingan prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit, termasuk opportunity cost. Yang ketujuh, berorientasi pada input, output, dan outcome, tidak hanya sekedar input. Yang terakhir, adanya pengawasan kinerja. Cukup sekian video yang dapat saya kasih pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih.